Hikmah apa yang bisa kita ambil dari sikap Prabowo yang memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspodewi beserta 2 orang rekan manajemennya dari ASDP. Ira Puspodewi adalah direktur utama ASDP yang divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat. Ini nyaris sama dengan kasusnya Tom Limbong. Jadi ada semacam kriminalisasi terhadap tersangka. Hukumannya pun juga nyaris sama ya. Tom dalam kasus impor gula, kemudian si Ira Puspodewi ini dalam kasus akuisisi. Keduanya terbukti tidak ada mens rea, tidak pula ada korupsi di dalamnya. Jadi ketika vonis sudah didok oleh majelis hakim, baru Presiden Prabowo ambil sikap terhadap Tom Limbong, dia kasih abolisi, kemudian terhadap Ira Puspodewi dia kasih rehabilitasi. Namun intinya adalah baik Tom maupun Ira bebas dari jerat hukum. Apa yang bisa kita petik dari ini semua adalah untuk hal yang semacam ini, ketika lembaga peradilan sudah mentok, tidak bisa diharapkan berpihak kepada kebenaran, maka hak veto seorang presiden dipakai oleh Prabowo Subianto. Ini adalah pemakaian kekuasaan secara benar sebagai instrumen menegakkan hukum dan instrumen membela kebenaran dan keadilan. Dan memang hal yang semacam ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang menjadi penguasa tertinggi di Indonesia adalah presiden. Setelah Limbong, kemudian Ira Puspo, seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi penegak hukum untuk tidak sembrono di dalam mentersangkakan seseorang, kemudian memvonis hukuman kepada mereka. Pikiran saya jadi mengarah kepada kasus ijazah diduga palsu miliknya Jokowi yang sudah berjalan cukup lama. Ini adalah kasus yang maraton lebih dari 10 tahun, dan sebenarnya hanya dengan cara yang amat sangat sederhana kasus ini selesai. Jokowi menunjukkan ijazahnya, kemudian dilakukan uji lab secara saintifik dan transparan. Namun justru solusi itu yang dihindari oleh Jokowi. Dengan berbagai macam cara, Jokowi berputar-putar, berkelit untuk tidak menunjukkan ijazahnya kepada publik. Dan itulah masalahnya. Dia lebih tertarik untuk melakukan kriminalisasi kepada Roy Suryo CS. Padahal sebelumnya dia sudah melakukan itu kepada Bambang Tri dan Gus Nur. Sukses. Bambang Tri dia hajar dengan 6 tahun penjara, Gus Nur dia hajar dengan 4 tahun penjara. Namun 2 kasus ini tidak menjadikan orang-orang kapok untuk membongkar ijazah Jokowi. Itu yang tidak disadari oleh Jokowi. Jokowi tetap saja nekat. Pada satu titik tertentu, kalau Jokowi tetap nekat, kemudian bisa menggunakan instrumen kepolisian
untuk mentersangkakan orang-orang yang dia bidik dalam permainan kasus ijazah palsu ini. Kemudian dia juga bisa dengan suatu rekayasa tertentu, peradilan dia buat rekayasa sedemikian rupa sebagaimana Jokowi pernah melakukannya terhadap Bambang Tri dan Gus Nur, maka 8 orang tersangka Polda Metro ini bisa saja jebloskan ke penjara. Nah, pada titik itulah memori publik akan mengarah kepada Presiden Prabowo. Akankah 8 orang tersangka yang misalnya divonis hukuman penjara oleh hakim ini juga tersentuh oleh hak vetonya Presiden Prabowo? Bisa iya, bisa tidak. Dari kubu Jokowi pasti akan melakukan cara-cara bagaimana itu tidak terjadi. Namun dari kubu Roy Suryo CS pasti berharap Prabowo Subianto melakukan hal yang sama sebagaimana pernah diambilnya terhadap Tom Limbong dan Ira Puspodewi. Tetapi itu belum terjadi. Kita baru bisa menduga-duga. Tetapi dugaan yang semacam itu bisa kita pakai sebagai cara pandang ke depan tentang arah suatu kasus. Di dalam hal ini adalah kasusnya ijazah Jokowi yang diduga palsu.